Assalamualaikum. Selamat siang, kami dari kelompok bahasa pemrograman kelas A yang terdiri dari Siti Nurrohmah, Aura, Jenati Afafa, dan Helsea Mourinho Sihotang. Di sini kami membuat program PyLater dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan MySQL sebagai database. Langkah pertama, pastikan kalian menginstal Exam PP dan mengaktifkannya. Sebelum itu, kita install library MySQL Connector dahulu. Masuk ke command prompt, lalu ketik command berikut. Lalu tunggu hingga proses penginstalan sampai selesai. Setelah proses penginstalan selesai, selanjutnya buka VS Code. Pertama, di baris paling atas, kita mengimpor modul MySQL Connector agar program kita bisa saling terhubung dengan database. Selanjutnya, terdapat sebuah kelas bernama Database. Kelas ini bertugas untuk mengelola semua urusan yang berkaitan dengan data. Mulai dari membuat koneksi, membuat tabel user secara otomatis jika belum ada, hingga melakukan simpan, ambil, ubah, dan hapus data pengguna. Kemudian, ada kelas user yang bertindak sebagai parent class atau kelas induk. Kelas ini fungsinya sangat sederhana, yaitu hanya untuk menyimpan data dasar pengguna, seperti nama, nomor HP, dan username. Di bawahnya, terdapat kelas user pinjol, yang merupakan child class atau turunan dari kelas user tadi. Disinilah inti dari logika keuangan berjalan. Kelas ini menyimpan data sensitif seperti password, saldo, dan juga jumlah hutang. Blok kode di dalam kelas ini memuat semua fungsi transaksi, seperti fungsi untuk login, top up saldo, meminjam uang beserta perhitungan bunga 10%, membayar hutang, dan fitur tarik tunai. Lalu, kita masuk ke kelas pinjol app. Bisa dibilang, kelas ini adalah otak dari antarmuka atau tampilan program kita. Di sini terdapat kerangka menu utama untuk register dan login, serta menu user untuk mengakses berbagai fitur setelah pengguna berhasil masuk ke dalam akunnya. Terakhir, di bagian paling bawah, terdapat blok program utama. Blok ini berfungsi sebagai pemicu, yang akan langsung menjalankan kelas pinjol app ketika file kode ini dieksekusi. Sekarang, mari kita coba jalankan programnya. Kita akan melihat bagaimana antarmuka program ini bekerja, sekaligus mengecek perubahan datanya secara langsung di database. Saat pertama kali dieksekusi, program akan menampilkan menu utama. Mari kita pilih opsi 1 untuk melakukan register akun baru. Kita masukkan nama, nomor HP, username, dan password. Sekarang, mari kita beralih sebentar ke dalam database MySQL. Jika kita perbarui atau refresh tabel user, kita bisa melihat bahwa data akun yang baru saja kita daftarkan sudah berhasil masuk dan tersimpan. Kita kembali ke program di Versus Code. Setelah akun dibuat, layar akan kembali ke menu utama. Sekarang, pilih opsi 2 untuk login. Kita masukkan username dan password yang baru saja kita buat. Jika datanya cocok, program akan menyapa kita dan membawa kita masuk ke dalam menu user. Di sini, mari kita coba fitur lihat data pada opsi 1. Bisa dilihat, saldo dan hutang kita saat ini masih Rp0. Hal ini juga terbukti di database. Jika kita cek, kolom saldo dan hutang untuk user ini juga masih bernilai 0. Selanjutnya, kita coba fitur top up. Pilih opsi 2, lalu masukkan jumlah uang yang diinginkan. Otomatis, saldo di aplikasi akan langsung bertambah. Kita intip lagi ke database. Setelah di-refresh, nilai pada kolom saldo juga sudah langsung berubah, sesuai dengan nominal top up yang kita masukkan tadi. Sekarang, kita coba fitur pinjam pada opsi 3. Masukkan nominal uang yang ingin dipinjam, saldo kita otomatis bertambah. Namun perhatikan, sistem juga sudah menambahkan bunga sebesar 10% ke dalam total hutang kita. Mari kita buktikan perubahannya di database. Terlihat jelas ya, kolom saldo bertambah dan kolom hutang juga sudah langsung terisi dengan hitungan beserta bunganya.
Uang pinjaman tadi sudah masuk ke saldo. Untuk mencairkannya, kita pilih opsi 5, yaitu tarik tunai. Jika saldo kita mencukupi, penarikan akan berhasil, dan sisa saldo di aplikasi akan langsung berkurang. Lalu, bagaimana cara melunasi pinjaman? Kita cukup memilih opsi 4, yaitu bayar. Masukkan nominal uang untuk membayar. Saldo kita akan terpotong, dan jumlah hutang pun otomatis berkurang. Perubahan dari proses tarik tunai dan pembayaran hutang tadi tentu saja sudah langsung tersinkronisasi dan mengubah nilai pada kolom saldo dan hutang di database ini. Terakhir, ada fitur hapus akun pada opsi 6. Program kita memiliki validasi. Jika kita mencoba menghapus akun saat masih memiliki hutang, sistem akan menolaknya. Jadi, kita harus melunasi hutang tersebut terlebih dahulu. Jika hutang sudah lunas Rp0, barulah kita bisa mengonfirmasi penghapusan akun. Sebagai pembuktian terakhir, mari kita refresh lagi tabel users di database. Dan bisa kita lihat, baris data akun milik kita tadi sudah benar-benar terhapus secara permanen dari sistem. Untuk keluar dari program, kita hanya perlu memasukkan opsi 3, yaitu keluar, dan program pun akan selesai. Sekian penjelasan dari program yang kami buat. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.